Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini seperti yang ada di judul, aku bakal bahas budgeting lagi. Kali ini aku bakal sharing kayak gimana aku mengatur keuangan kalau gajinya itu 3 juta. Disclaimer dulu, aku buat konten seperti ini bukan ada niatan untuk pamer atau riak ya teman-teman, tapi cuma sharing aja gimana cara kita mengatur keuangan atau ya belajar bersama lah kayak gitu ya. Nggak ada sama sekali buat pamer atau apapun ya teman-teman. Di sini kita belajar bareng-bareng. Nah, sempat juga ada yang komen kok nggak ada bensin, listrik dan lain-lain ya, ataupun yang kebutuhan yang lain kayak gitu. Aku di sini posisinya itu masih tinggal bersama orang tua ya teman-teman. Jadi biasanya kalau untuk ongkos air atau listrik itu kita backupnya bareng-bareng gitu sama orang tua aku. Jadi seringnya itu yang bayar juga orang tua aku kalau untuk air atau listrik. Jadi bisa ganti-gantian gitu bayarnya. Nah, kalau untuk bensin itu udah ada pegangan sendiri untuk suami. Jadi benar-benar gaji suami itu nggak semuanya aku pegang ya teman-teman. Dan gaji suami aku itu bukan gaji tetap ya teman-teman. Gajinya itu tergantung dari orderan paketnya itu berapa per harinya kayak gitu. Langsung aja kita ke videonya ya teman-teman. Nah, di sini aku pakai metode 70 20 10%. Dimana 70% untuk kebutuhan, 20% untuk tabungan, 10%-nya untuk giving kayak gitu. Nah, pertama kita tulis dulu living atau kebutuhannya. Dan untuk metode kali ini pun kita harus menyesuaikan kebutuhan kita ya teman-teman. Jadi ada yang pakai 80-20, ada yang pakai 50-30-20. Pokoknya disesuaikan aja sama kebutuhan kita kayak gitu. Bahkan aku pernah 100% itu untuk kebutuhan ya teman-teman, karena waktu itu aku masih punya cicilan, jadi aku belum bisa nabung kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kalau kita masih punya hutang, kita harus prioritaskan dulu hutangnya. Dari pengalaman aku sendiri, pas aku udah nggak punya hutang sama sekali, itu benar-benar jadi buat hati kita itu damai ya bun. Walaupun misalkan hidupnya itu lagi pas-pasan, lagi di akhir bulan, tapi kalau kita udah nggak mikirin hutang lagi, itu bakal meringankan beban pikiran kita sih kayak gitu. Nah, lanjut ke pembahasan kita ya teman-teman. Di sini seperti biasa pengeluarannya aku bagi dua, ada variable expense sama fixed expense. Jadi yang belum tahu, variable expense itu untuk pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya itu berubah-ubah kayak gitu ya. Nominalnya itu berubah-ubah. Nah, sedangkan fixed expense itu tuh nominalnya tetap segitu-segitu aja kayak gitu ya. Misalkan di variable expense itu ada beras, makan dan lain-lain. Itu kan aku budgetin berasnya 200.000, tapi bisa aja itu bisa kurang atau bisa lebih ya teman-teman. Nah, sedangkan fixed expense seperti tagihan itu biasanya kan nominalnya tetap kayak gitu ya. Jadi ya bakalan per bulannya itu sama. Nah, terus yang kedua ada saving. Saving di situ aku bagi juga menjadi 3. Ada dana darurat, ada sinking funds, dan juga tabungan wajib. Nah, yang pertama itu dana darurat ya teman-teman. Apa sih kegunaan dana darurat? Ya, dana darurat itu tabungan untuk jaga-jaga, uang jaga-jaga aja. Misalkan ada kebutuhan yang mungkin minus ya teman-teman. Jadi aku bakalan pakai di dana darurat. Nah, untuk sinking funds ada juga yang bertanya dari mana sih tabungan sinking funds itu. Jadi untuk sinking funds itu kita bisa sisihkan dari awal kita gajian, terus juga bisa juga kita dapat dari sisa uang budgeting di variable expense tadi yang berubah-ubah. Kan biasanya ada yang lebih kayak gitu ya. Kalau ada sisa budgeting yang lebih, itu bisa kita masukin ke tabungan sinking fund. Selanjutnya ada tabungan wajib. Di sini tabungan wajib itu bisa juga untuk dana darurat jangka panjang atau ingin membeli sesuatu yang mungkin jumlah nominalnya besar ya teman-teman. Dan yang ketiga adalah giving. Jadi
seberapapun penghasilan kita harus tetap ingat harus sedekah atau memberi gitu kepada kerabat kita yang paling dekat terlebih dahulu. Nah, segitu dulu video dari aku ya teman-teman. Maaf kalau misalkan videonya itu kependekan atau penjelasan aku itu kurang lengkap atau kurang jelas. Mohon maaf banget ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ya teman-teman. See you next video.